Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Video pembelajaran kali ini akan menayangkan hasil praktik umum dari mahasiswa Alfi Tri Anwari dengan judul Teknik Pemeliharaan Padi Sawah di Kebun Percobaan Taman Bogo, Lampung Timur. Selamat belajar, kiranya memetik manfaat dari video pembelajaran laporan praktik umum ini. Students today, leaders tomorrow. Ya, baik. Berikut merupakan kondisi dan gambaran umum singkat mengenai kebun percobaan Taman Bogo. Kebun percobaan Taman Bogo merupakan salah satu aset dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di bawah naungan Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanah dan Pupuk. Lokasinya terletak di Jalan Joyo Ganjar, Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Kebun percobaan Taman Bogo atau yang sering disingkat dengan KP Taman Bogo ini telah difungsikan sejak tahun 1958 dan mulai memiliki sertifikat hak milik tanah yaitu pada tanggal 28 Oktober 1977. KP Taman Bogo memiliki luas lahan yaitu 20,14 hektar yang merupakan representasi dari lahan kering masam di Indonesia yang luasnya mencapai 107,36 juta hektar. Kondisi geografis KP Taman Bogo terletak di ketinggian 20-25 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata harian yaitu 23 derajat sampai 28 derajat Celcius dan memiliki hujan rata-rata 2.200 mm per tahun. Cukup banyak sekali komoditas tanaman yang dibudidayakan di KP Taman Bogo ini. Namun, komoditas yang dominan yang dibudidayakan antara lain yaitu padi, jagung, singkong, dan jeruk bebek. Dari cukup banyaknya tanaman yang dibudidayakan di KP Taman Bogo, mengapa sih saya memilih padi untuk menjadi topik praktik umum saya? Ya, dikarenakan padi sawah ataupun Oryza sativa merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia, dikarenakan lebih dari setengah penduduk dunia tergantung pada tanaman ini sebagai sumber bahan pangan, yaitu beras. Dan sebagai sedikit informasi, tanaman padi ini merupakan tanaman pertanian kuno yang berasal dari benua Asia dan Afrika Barat, di mana menurut sejarah penanaman padi sudah dimulai pada 3000 tahun sebelum Masehi di Zhejiang, Cina. Tujuan dilakukannya praktik umum di kebun percobaan Taman Bogo ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tahapan pemeliharaan pada budidaya tanaman padi sawah di kebun percobaan Taman Bogo, dan yang kedua, mengetahui teknik pemeliharaan yang digunakan pada budidaya tanaman padi sawah di kebun percobaan Taman Bogo. Adapun tahapan teknik pemeliharaan padi sawah di kebun percobaan Taman Bogo antara lain yang pertama yaitu irigasi atau pengairan, yang kedua pengendalian hama dan penyakit, ketiga pengendalian gulma, dan yang keempat pemupukan. Tahapan pemeliharaan yang dilakukan pertama kali ialah irigasi atau pengairan. Sistem irigasi yang diterapkan di kebun percobaan Taman Bogo adalah sistem irigasi berselang ataupun intermittent. Pengairan beroperasi pada pagi hari, sawah diairi sampai tanaman berumur 10 hari. Kemudian pada hari berikutnya sawah dibiarkan mengering sendiri tanpa diairi, yaitu sekitar 5-6 hari. Setelah permukaan tanah retak selama 1 hari, sawah diairi kembali. Sistem irigasi ini dilakukan sampai tanaman masuk stadia pembungaan, sejak fase keluar bunga sampai 10 hari sebelum panen. Lahan terus diairi setinggi 10 cm setiap harinya, dan lahan kembali dikeringkan pada 10 hari sebelum panen. Tahapan pemeliharaan yang selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman padi sawah di kebun percobaan Taman Bogo berdasarkan hasil identifikasi yang telah saya lakukan yaitu antara lain walang sangit, pengerek batang, warna hijau, dan hama putih palsu. Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman padi sawah di kebun percobaan Taman Bogo antara lain yaitu penyakit blas yang disebabkan oleh jamur Picularia griseae dan penyakit hawa daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae.
Teknik pengendalian hama dan penyakit yang diterapkan di kebun percobaan Taman Bogo ialah teknik pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan cara mengaplikasikan pestisida. Jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama yaitu insektisida dengan merek Prevaton 50 SC dengan bahan aktif klorantrianiprol 50 gram per liter. Sedangkan jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yaitu fungisida dengan merek Saltima 100 CS dengan bahan aktif piraklostrobil 100 gram per liter. Pengaplikasian pestisida dilakukan dengan cara menyemprotkannya menggunakan sprayer secara merata dengan cara melewati jalur jajar legowo atau bisa melewati jalur galengan. Berikut merupakan dokumentasi hama dan penyakit yang menyerang padi sawah di kebun percobaan Taman Bogo. Ini merupakan hama walang sangit, sedangkan ini merupakan hama penggeret batang. Dan ini merupakan penyakit belas, sedangkan ini merupakan penyakit hawar daun bakteri. Dan berikut merupakan dokumentasi jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Tahapan pemeliharaan padi sawah selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Teknik pengendalian gulma pada padi sawah yang diterapkan di kebun percobaan Taman Bogo ialah pengendalian gulma secara mekanis. Gulma yang dominan yang ada di lahan padi sawah kebun percobaan Taman Bogo berdasarkan identifikasi yang saya lakukan antara lain yaitu jajagoan atau jauhan, taki ladang, gonda, jukut pepayungan, jekeng, genjer, rumput gerinting, semanggi, dan bebawangan. Pengendalian gulma dilakukan saat sudah memasuki periode kritis tanaman, yaitu masa persemaian, masa pertumbuhan vegetatif, periode reproduktif, dan masa pematangan. Berikut merupakan dokumentasi gulma yang terdapat di lahan pertanaman padi sawah kebun percobaan Taman Bogo. Ini merupakan gulma jajagoan atau Echinoclea crusgalli. Ini gulma gonda atau Spenoclea zeylanica. Ini teki ladang atau Cyperus rotundus. Dan ini merupakan gulma jekengan atau Cyperus iria. Dan tahapan pemeliharaan tanaman padi sawah yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pemupukan tahap pertama dan tahap kedua. Pemupukan tahap pertama dilakukan pada saat padi berumur 10-15 hari setelah tanam, dan pemupukan tahap kedua dilakukan pada saat padi berumur 35-40 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan ponska dengan dosis urea 200 kg per hektar dan ponska 200 kg per hektar. Pemupukan padi dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menyebarkan padi secara merata dengan melewati jalur jajar legowo. Dan berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint ini.